Iring-iringan prajurit TNI dengan kendaraan taktis terlihat di kawasan Jakarta Pusat. Rombongan juga melewati Jalan Petamburan, Tanah Abang, tempat markas Front Pembela Islam berada. Para prajurit yang berada dalam rombongan juga tampak mencopot baliho besar bergambar pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Ada 10 baliho yang dicopot karena dinilai tidak memiliki izin pemasangan. TNI mengaku telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menertibkan baliho ataupun spanduk yang tidak sesuai prosedur. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan konvoi kendaraan militer tersebut kegiatan rutin. Pangdam Jaya juga menegaskan penurunan baliho bergambar HRS dilakukan atas perintahnya. Pangdam Jaya juga mengingatkan akan melakukan tindakan tegas terhadap pengganggu persatuan dan kesatuan. Tim TV One mengabarkan. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai dan Korgatap, satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya Panglimanya, ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar. Pagi ini sudah ada Pak Rifanli, Pak Sulaiman, dan juga Pak Saifullah. Saya mau ke Pak Rifanli. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Semoga sehat semua ya, terima kasih waktunya Bapak-Bapak. Ya. Mau ke Pak Rifanli, Pak, melihat ini kan ada pencopotan baliho oleh prajurit TNI kita. Anda melihat berlebihankah ini? Ya, tentu sangat berlebihan. Buat kontras melihat yang pertama, itu show of force dengan menggunakan berbagai alat dari TNI, bahkan ada yang dari Kopsus Gap, itu yang tergabung dari 3 matra yang ada di tubuh TNI, yang ditugaskan ternyata awalnya kita khawatir ketika dia menggunakan kewenangannya untuk tindak pidana terorisme, tapi ternyata diminta untuk menurunkan baliho gitu. Meskipun ada banyak pihak yang berbaju loreng yang menurunkan yang entah mana dia anggota TNI biasa atau dia anggota dari Kopsus Gap itu sendiri. Nah, kita melihat begini, TNI ini sebagai alat negara di bidang pertahanan yang harus tunduk pada kebijakan politik dalam negara ini dengan memiliki instrumen-instrumen tersendiri. Yang mana kalau dia harus atau dibutuhkan di operasi militer selain perang, dia harus ada kebijakan dari Presiden dan ada keputusan dari DPR itu sendiri. Tapi kemarin itu kita melihat bahwa mereka ditugaskan untuk menurunkan baliho. Yang mana itu jauh dari keputusan politik Presiden dan bahkan tidak mendapatkan persetujuan dari DPR itu sendiri. Itulah kenapa kita sebut
sebagai langkah yang berlebihan dari TNI, mau pernyataannya ataupun tindakannya. Nah, dikhawatirkan show of force tersebut itu menjadi justifikasi untuk TNI kembali masuk ke ranah sipil. Dengan kekuatannya, dengan kewenangannya, dengan memiliki pasukan yang mereka jadi semena-mena. Nah, contohnya dia bisa masuk pertama ke ranah Front Pembela Islam dulu, kayak gitu. Di sisi lain, langkah yang diambil sama TNI ini menunjukkan juga bahwa aparat penegak hukum itu tidak percaya diri atau tidak percaya bahwa mereka mampu melakukan. Justru malah menyerahkan ini kepada, dalam tanda kutip menyerahkan ini, bahkan saya sudah baca pernyataan dari Kapolda, dia mendukung penurunan baliho oleh TNI. Ini kan menunjukkan bahwa dia melempar tanggung jawab itu kepada TNI, padahal dia juga yang membuat situasinya seperti ini. Jadi Mas Riffanli melihat TNI ini sudah kembali masuk ke dalam ranah sipil dan juga politik begitu? Dengan adanya indikasi ruang yang diberikan oleh sipil itu sendiri, justru ini mengarah ke sana, kayak gitu. Pak Ponto, ada komentar dari Wakil Koordinator Kontras ini? Oke, yang pertama yang perlu saya tegaskan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pangdam itu sudah benar. Saya ulangi, sudah benar berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Saya jelaskan, TNI saat ini kenapa harus dikhawatirkan? TNI sudah tunduk kepada Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, mengatur TNI. Lihat di pasal 7 ayat 1. Tugas TNI, 1, menegakkan kedaulatan, 2, melindungi segenap bangsa, menjaga keutuhan wilayah, dan ketiga, melindungi segenap bangsa dari persatuan dan kesatuan. Nah, dengan melindungi segenap bangsa ini, turunannya bisa dilihat pada pasal 7 ayat 2 poin B, angka 8 dan 9. Angka 8 di sana jelas membantu pemerintah daerah. Kemudian 9 membantu kepolisian dalam menertibkan masyarakat. Kemudian kita baca lagi, kalau tadi dibilang berdasarkan kebijakan keputusan politik, itu adalah di pasal 7 ayat 3. Coba baca di pasal 18. Presiden dapat mengerahkan TNI. Jadi dalam hal ini, Presiden sudah pasti sudah memerintahkan kepada TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya. Presiden dalam memberikan perintah diterjemahkan oleh Pangdam ke bawah itu, dalam perintah Presiden ada yang namanya tugas terkandung. Dari tugas terkandung ada di sana tugas yang dinyatakan kembali. Nah, Pangdam menyatakan itu adalah tugas yang dinyatakan kembali kepada Pangdam. Yaitu apa? Jangan sampai bangsa ini terpecah belah. Nah, terpecah belah karena apa? Kelihatannya hanya baliho. Kita hanya melihat baliho. Tapi di dalam teori gunung es, yang terlihat gunung es itu hanya sepertiga di permukaan. 2/3 di bawah tidak dilihat oleh orang-orang. Nah, baliho itu hanya sepertiga di permukaan. 2/3 di bawah hanya yang melihat intelijen yang ada di belakang Pangdam semua. Nah, kalau 2/3 ini muncul di permukaan, sudah pasti bangsa ini hancur. Nah, itulah sebabnya sebelum bangsa ini hancur akibat adanya baliho ini, maka itu adalah tugas TNI. Dan jangan dibilang TNI itu masuk, ada tugasnya. Kalau dibilang Kapolri mendukung, dari Satpol PP mendukung, iya, karena 2/3 itu sangat besar dan sangat berat apabila hanya dilaksanakan oleh Satpol PP atau oleh Kapolri. Maka itu 3 ini seperti tungku bersatu padu untuk menghindari perpecahan bangsa ini. Jadi jangan dilihat lagi TNI mau kemana-mana. TNI sudah tunduk kepada Undang-Undang TNI. Dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang TNI. Oke, sebelum jeda Mas Rifan ada tanggapan lagi Mas Rifan? Iya, sebetulnya begini. Itu menurut kami pertama tetap berlebihan, Pak Ponto. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan oleh Satpol PP. Coba bayangkan hanya menurunkan baliho. Kalau memang dikhawatirkan, misalkan ada poin-poin yang tersembunyi di balik baliho tersebut, fungsi intelijen kan bisa jalan. Ada dari Polri, ada intelijennya, ada TNI juga ada intelijennya. Dia nggak perlu untuk menunjukkan show of force-nya, menurunkan baliho saja. Itu kan terkesan untuk menakut-nakuti bahwa ayo kalau ada apa-apa sini sama TNI aja. Apalagi pernyataan pembubaran itu cukup berbahaya ketika disampaikan oleh Pangdam.
yang mana proses pembubarannya itu ada tata cara sendiri di Kemendagri. Mengantisipasi Ada 2/3 yang disampaikan gitu. oleh Pak Ponto tadi, Mas Rifan. Jadi ada yang tidak terlihat tapi sudah dikantongi oleh intelijen TNI begitu. Iya, semestinya itu bisa kembali lagi Mas ke aturan yang ada gitu. Kalau misalkan soal pembubaran, TNI itu Pangdam itu tidak pantas untuk menyatakan itu di depan publik. Oke, ada Karena koridornya ya? konsekuensinya nanti, iya ada koridornya. Karena nanti akan berpotensi ada konflik horizontal. Ketika Pangdam yang bukan menjadi kewenangannya itu Baik. menyatakan pembubaran terhadap organisasi tertentu. Baik. Dan itu juga akan menjadi ancaman terhadap kebebasan Baik. berserikat di Indonesia. Pak Ponto, ditahan dulu statement Anda dan juga ada Bang Saifullah Tamliha juga kita akan minta komentarnya dari Komisi 1 DPR RI. Sesaat lagi kami akan kembali.